Para malaikat gemetar ketika melihatnya, bukan karena ia jahat, bukan pula karena ia durhaka, tetapi karena ia adalah ciptaan yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Dan setan, makhluk yang paling sombong di hadapan langit, justru menjadi yang paling ketakutan, cemas, penuh curiga. Ia tahu, sejak pertama kali melihatnya, makhluk inilah yang akan menjadi sebab kejatuhannya. Ia adalah salah satu nabi yang paling dibenci oleh setan yang terkutuk, bahkan mungkin yang paling dibenci sepanjang sejarah. Lalu siapakah dia sebenarnya? Apa yang membuat para malaikat diliputi rasa takut? Mengapa setan melihatnya sebagai ancaman sebelum ia bahkan bernyawa? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang sosok ini? Apa yang dimohonkan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat genting itu? Bagaimana Allah mengambil jiwanya? Apa yang ia ucapkan ketika malaikat mau datang menjemputnya? Dan di manakah ia bersemayam hari ini? Inilah kisah tentang awal manusia, kisah tentang makhluk yang diciptakan dari tanah, namun mengguncang langit. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam episode hari ini. Sebelumnya, yuk bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memanggil para malaikatnya di alam tertinggi, dan Allah berfirman, dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Mendengar firman Allah itu, para malaikat berkata, apakah engkau akan menempatkan di atasnya seseorang yang akan menimbulkan kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan firman-Nya, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dari sinilah semuanya bermula. Karena pada waktu itu bumi tidaklah kosong. Di sana tidak ada apapun selain sisa-sisa darah dan jejak kehancuran dari makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi sebelum manusia, selama waktu yang sangat panjang. Para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hakikat makhluk-makhluk tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang mendiami bumi sebelum manusia adalah makhluk dari api, yaitu bangsa jin. Sebagian ulama lainnya berpendapat bukan jin, melainkan makhluk yang dikenal dengan nama Al-Hin. Ada yang menyebutnya Al-Han. Pendapat lain menyebut bahwa mereka adalah makhluk aneh yang disebut Al-Bin atau Al-Ban. Namun semua pendapat ini tidak memiliki dalil yang tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Riwayat-riwayat tersebut tersebar luas, namun keasliannya tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Karena itulah pembenaran maupun penyangkalan terhadap riwayat-riwayat ini selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama sepanjang zaman. Meski demikian, ada satu perkara yang disepakati oleh seluruh ulama tanpa perbedaan, bahwa sebelum manusia diciptakan, bumi telah dihuni oleh bangsa-bangsa lain yang melakukan kerusakan. Ketika kerusakan dan kezaliman mereka semakin meningkat dan mereka merasa telah menguasai bumi sepenuhnya, seolah-olah tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan mereka, maka Allah mengutus para malaikatnya untuk memerangi mereka dan membinasakan mereka semua. Namun di tengah-tengah makhluk itu, para malaikat menemukan satu sosok yang berbeda. Ia adalah yang paling muda dan yang paling baik akhlaknya di antara mereka semuanya. Namanya adalah Azazil. Karena melihat kebaikannya, para malaikat pun memohon kepada Allah agar Azazil tidak dibinasakan, melainkan dibawa bersama mereka untuk tinggal di antara para malaikat. Permohonan itu dikabulkan. Sejak saat itu, Azazil tinggal bersama para malaikat
dan menyembah Allah bersama mereka. Ia terus beribadah, terus menaati perintah Allah, dan derajatnya pun terus naik di kalangan para malaikat. Hingga akhirnya ia menjadi pemimpin para malaikat di langit terendah, sementara tempat tinggalnya tetap di bumi. Untuk waktu yang sangat lama, Azazil hidup dalam keadaan bersih dan tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah, dan tidak ikut dalam kerusakan yang dilakukan makhluk